1, 2, 3. Bilang assalamualaikum atau halo? Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Oh iya gitu aja. 1, 2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita yang sebenarnya kita tuh seringnya nge-podcast ya. Ya. Tapi kali ini pengen aja on kamera, jadi kita nyoba di sini on frame gitu. Ya. Dan di sini kita akan membahas sesuatu yang mungkin biasa aja tapi juga penting juga gitu. Apa itu? Yaitu tentang parenting gitu. Iya. Tapi di samping itu juga kita mau bertanya dulu kepada Vanza Mailonda. Sebenarnya aku yang mau mengajukan pertanyaan. Waduh, serem. Iya. Okay. Dan pertanyaan itu sebenarnya adalah salah satu ciri apakah memang kamu itu menganut aliran patriarki atau tidak? Iya, Oke. Iya. Ya. Nah, di sini aku mulai mengajukan pertanyaannya. Mungkin ada sekitar 4 pertanyaan. Apakah perlu disclaimer dulu nggak kamu? Disclaimer maksudnya yang apanya? Oke ya. Biar aku aja yang disclaimer. Ya. Kita perlu disclaimer teman-teman karena kita bukan seorang ahli di dalam bidang ini karena kami hanya orang biasa sebenarnya. Background saya adalah sains dan engineering dan teman saya backgroundnya adalah pendidikan. Nah jadi kalau dari segi background itu tidak ada hubungannya dengan yang kita bahas. Tetapi kenapa harus kita bahas? Karena kita pengen tahu nih pikiran tentang parenting itu sendiri. Pikiran mungkin Riana tentang pikiran saya atau mungkin saya mengajukan pertanyaan balik nantinya. Supaya kita tahu seperti apa sih pikiran kita masing-masing tentang parenting gitu loh. Nah di lain sisi mau kalian S1, S2, S3 mau S100 pun parenting itu tetap dibutuhkan. Karena kalian mungkin saja kalian bakal punya anak dan harus mendidik anak tersebut dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut agar kalian bisa hidup lebih nyaman di dunia dan di akhirat. Artinya mau ahli atau tidak semua orang berhak untuk mempelajari hal tersebut. Nah otomatis pikiran-pikiran kita mungkin bisa saja berbeda dengan kalian yang mendengar atau menonton video ini atau yang mendengarkan podcast ini mungkin saja berbeda. Tapi bukankah perbedaan itu menimbulkan dialektika atau perbedaan pendapat antara kita terus kita diskusikan ulang, mungkin kalian juga diskusikan di sana sehingga terjadilah diskusi-diskusi semacam itu. Nah artinya disclaimer-nya adalah harus bijak bahwasanya belum tentu pikiran yang kita utarakan itu sesuai dengan gaya kalian. Oh ya, aku juga mau disclaimer. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan yang sebelum kalian mungkin yang akan menikah itu harus dipertanyakan kepada pasangan gitu, dari finance ataupun dari misalnya visi misi, apalagi tentang tujuan pernikahan, terus masalah keagamaan juga itu penting banget dan ini salah satunya sebenarnya gitu. Karena kan kita sendiri ketika kita ingin menikah dengan seseorang, otomatis kita menempatkan kepada sesuatu yang memang membuat kita nyaman, ya nggak sih? Yes. Gitu, dan setiap orang berbeda-beda gitu. Oke, ini aku. Oke. Sorry. Aku ingin mengajukan. Kita langsung aja. Ya, pertanyaannya yang pertama. Menurut kamu wanita yang mandiri itu dan juga wanita yang berkarir itu gimana sih? Kok pertanyaan udah berat sih? Enggak, aku nanya doang gitu. Bagaimana sih menurutmu tentang wanita mandiri atau wanita berkarir? Ya. Sebenarnya bagus wanita itu berkarir, wanita itu mandiri. Bagus banget. Dulu aku pernah bilang bahwa semandiri-mandirinya perempuan dia tetap butuh pasangan. Begitupun laki-laki. Ya, begitupun laki-laki. Semandirinya laki-laki dia tetap butuh pasangan. Normalinya begitu. Nah, maksud aku begini, Nur. Kalau dipikir-pikir ya kayak laki-laki itu, Nur. Laki-laki itu kayak aku misalnya. Kan kamu tahu aku kan kehidupan aku per harinya itu seperti apa. Kalau dipikir-pikir apa sih yang gak aku bisa gitu. Masak aku bisa. Bersih-bersih aku jago. Semuanya aku bisa. Artinya belajar oke. Ngomong oke. Untuk jadi
keagamaannya juga lumayan. Artinya semuanya bisa gitu kan. Tetapi ada satu hal yang gak aku bisa, yaitu melahirkan dan mens. Menstruasi. Iya, itu yang gak aku bisa. Nah, itu ya yang bisa hanya perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hal yang ada satu ruang yang kosong, Dot. Itu tidak bisa didapatkan dengan cara melatih diri agar bisa menyelesaikan semuanya itu sendirian, yaitu ketenangan jiwa. Maksud aku gini nih, uh, mungkin kalian sepakat dengan pendapat saya bahwa ketika kalian ketemu dengan pasangan kalian merasa lega, tenang, nyaman, tidurnya enak dan lain-lain sebagainya. Walaupun ada beberapa masalah di dalam rumah tangga itu sendiri. Tetapi normalinya pasti kita ngerasa ketika pulang ngelihat pasangan atau ngelihat anak itu ngerasa lega gitu loh. Itu yang pertama. Tapi kita balik konteksnya. Bagaimana sih dengan perempuan mandiri dan wanita karir itu? Seperti aku bilang tadi, bagus wanita mandiri itu bagus, wanita berkarir itu bagus. Tetapi ada suatu hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ada benang merah antara wanita berkarir di dalam rumah tangga itu. Kalau dia nggak hati-hati, dia bakal merusak rumah tangganya sendiri. Nah, makanya dia harus punya manajemen yang bagus untuk mengatur karir dan rumah tangganya itu. Nah, lantas masalah dengan kemandiriannya apa? Khawatirnya nih wanita yang terlalu mandiri, Dot, laki-lakinya ngerasa, oh ya udah, dia udah bisa semua. Terus peran gue apa di sini? Gitu. Nah, kalau aku jadi wanita mandiri itu, aku bakal berpura-pura beberapa momen aku berpura-pura tidak bisa, supaya aku menghargai bahwasanya ada laki-laki yang lebih bisa dari aku di sini. Nah, begitupun aku ada laki-laki ada sesuatu hal yang dia nggak bisa, tapi dia menyerahkan ke wanitanya. Dot, aku nggak bisa ini nih, kamu aja ya, aku nggak ngerti soalnya. Kan bisa aja. Nah, artinya kita mempercayakan sesuatu terhadap pasangan kita. Tapi ini aku baru pandangan loh. Aku bukan, maksudnya aku tuh belum mengajukan pertanyaan. Gimana kalau kamu berpasangan dengan wanita yang berkarir? Aku belum nyampe itu. Ya, tapi kan bahasanya sampai di sana. Tapi kan pendapatnya, bagaimana sih pendapatmu tentang wanita berkarir? Boleh, bagus banget. Di zaman sekarang kan kita harus serba bisa. Dut. Kenapa? Karena kalau kita nggak serba bisa, Dut, maunya tanpa skill yang kita asah nih misalnya, di dalam rumah tangga tuh kamu mau ngapain? Mau tidur doang? Kan nggak mungkin. Kamu harus mengasah skill beberes. Kamu harus mengasah skill cara didik anak, main sama anak, parenting segala macamnya. Itu skill itu diasah agar rumah tangga itu baik dan harmonis. Nah, kita memang berbeda dengan Barat. Kita tuh kan agak ketimuran. Artinya kita tuh harus melihat semua aspek di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai jangan sampai nanti karena kita sudah mandiri, akhirnya kita semuanya bisa sendiri gitu kan ngeri juga gitu loh. Artinya boleh bagus, makanya kita harus ngasah itu tadi. Kan pada pertanyaan kamu, bagaimana sih menurut kamu dengan wanita berkarir? Bagus. Dan apakah harus mandiri dan harus berkarir? Harus. Kenapa? Kenapa mandiri? Coba kalau misalnya suaminya full 24/7 di rumah. Full misalnya 24/7 di rumah. Artinya kamu perempuan itu bisa aja mengandalkan suaminya. Tetapi ketika suaminya hanya weekend doang di rumah, terpaksa kamu semua sendiri. Atau udah ada duit lebih, kamu bisa sewa asisten rumah tangga. Tetapi artinya kan kamu harus dibekali dengan kemandirian itu dulu gitu loh, supaya tanpa orang pun kamu mampu ngelakuinnya itu sendiri gitu loh. Nah, jika kamu misalnya nih mendapatkan istri yang ternyata bekerja, apakah kamu akan menerima dia gitu? Alasannya apa? Oke. Yang pertama, bagaimana sih? Coba ulangi pertanyaannya, aku lupa. Ya, jika misalnya kamu mendapatkan istri yang bekerja nih. Nah, kemudian apakah kamu tetap akan menerimanya gitu? Okay. Dan alasannya apa? Kalau aku wanita bekerja dan itu keinginan dia dan dia bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, silakan. Dengan pendapat aku pribadi. Apakah aku menerimanya? Menerima. Tapi tentu dalam rumah tangga kita ada rules baru. Kamu gak hidup sendiri. Kamu hidup berdua. Ada 2 otak di dalam rumah itu. Nah, kamu harus membuat rules baru agar kedua otak itu tuh menentukan jalan tengahnya. Jadi win-win solutionnya lah gitu. Nah, jadi misalnya ya,
semua pekerjaan rumah itu kan harusnya kita yang kerjain. Walaupun ada beberapa adat kayak adat aku misalnya masih cewek tuh yang beresin rumah, masak-masak tuh cewek, konotasinya cewek. Tapi pribadi aku enggak. Aku pekerjaan rumah kalau bisa kita kan fisik laki-laki lebih full power daripada perempuan, bisa 2 kali. Bukan merendahkan perempuan enggak, tapi normally perempuan dan laki-laki fisik laki-laki pasti lebih kuat gitu normalinya. Nah, tapi antara kamu dan aku fisik aku jauh lebih kuat dari kamu kan. Bukan merendahkan ya. Normalnya begitu. Nah, artinya bekerja boleh asalkan ada tanggung jawab, ada rules yang harus kamu patuhi dalam rumah tangga itu. Misalnya kamu jangan sampai gara-gara pekerjaan kamu lupa ngomong anak atau nyusuin anak. Gara-gara ya bocor deh. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Ya udah coba. Sorry teman-teman. Ada sholawat sedikit dari masjid di depan rumah. Ini sekarang belum azan. Oke, kita balik lagi. Harus ada rules atau desk job yang harus kita tanggung jawabkan. Jangan sampai pekerjaan tersebut terhalangi gara-gara pekerjaan tersebut, dan kamu harus bertanggung jawab soal itu dan harus tahu resiko dari wanita karir adalah ini. Efeknya jika risiko ini tidak diperhatikan, maka efeknya ini. Kamu harus paham itu supaya meminimalisir resiko, meminimalisir masalah dalam rumah tangga gitu. Itu penting soalnya. Iya, dan aku juga menyadari ya, jika aku misalnya aku sudah menjadi istri seseorang, otomatis aku juga punya tanggung jawab sendiri. Aku juga harus menunaikan atau menuntaskan hak dan kewajibanku sendiri gitu kan. Dia punya hak yang harus aku tunaikan dan aku pun punya hak yang harus dia tunaikan kayak gitu. Jadi jangan lupa, walaupun kita misalnya sebagai wanita karir itu niatnya adalah untuk membantu finansial keluarga misalnya, atau enggak kita itu misalnya ingin mencari kesibukan yang lain, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab dan kewajiban di rumah. Tapi jujur loh, perempuan kalau nggak ada pekerjaan misalnya, terus di rumah terus kayak itu, aku yakin pasti ada suatu momen yang membuat kamu di rumah itu tuh bosan luar biasa karena nggak ada kegiatan gitu. Sebenarnya kalau ada kegiatan ada, kayak misalnya IRT, emang dikira IRT nggak ada kegiatan? Betul. Ada banget malah. Malah kayak jadi IRT tuh 24 jam tuh kayak nggak cukup, ya kan? Iya. Nah, tapi itu kembali lagi ke kita gitu. Nah, ibu rumah tangga emang sibuk dong. Tapi itu ketika anaknya masih kecil. Ketika anaknya masih besar nggak ada lagi yang kamu urusin. Oh iya, kalau udah besar. Pusing tuh. Iya, pekerjaan kamu sebagian besar udah berkurang. Kerjaan kamu apa lagi di rumah? Kalau misalnya kamu nggak kerja, apa pekerjaan di rumah? Paling nyapu, beberes, nyuci. Itu kan. Iya. Apakah itu memakan waktu 8 sampai 10 jam per hari? Enggak mungkin. Nah, itu juga kalau anak udah gede kan. Makanya banyak ibu-ibu sekarang kan sebenarnya banyak kegiatannya, misalnya menjadi ibu-ibu PKK ataupun misalnya di pengajian-pengajian kan, di majelis-majelis. Itu juga banyak. Itu sekarang banyak ibu-ibu rempong di viral. Orang sen kanan belok kiri. Kita balik lagi topik ya. Ini pertanyaan yang nomor 3. Nah, kalau misalnya istri kamu itu ternyata bekerja dan kemudian ternyata gajinya lebih tinggi dari kamu. Oke. Kamu gimana? Kalau misalnya istri itu bekerja terus gajinya lebih tinggi dari aku, menurut aku gimana? Makanya di dalam rumah tangga tuh menurut aku kita tuh penting untuk menghargai satu sama lain. Nah, poin menghargai ini adalah kamu harus tahu apa yang pantas kamu hargai dari seorang laki-laki atau suami. Dan aku juga harus tahu apa yang pantas aku hargai terhadap istri atau perempuan dalam rumah tangga itu. Nah, ketika mindset tersebut sudah tertanam di otak misal, kamu sebagai istri harus menghargai laki-laki karena dia menafkahi, dia mampu bertanggung jawab, tidak aneh-aneh di luar. Walaupun gajinya kecil, kamu tetap terima kasih ya Mas, terima kasih ya A, terima kasih ya Bang. Tetap menghargai, artinya berapapun yang dikasih walaupun kecil gajinya daripada kamu misalnya, dan kan kamu bisa aja kan terima kasih, kan dia senang gitu. Oh ternyata istriku menghargai walaupun gajinya lebih besar dari aku, ternyata dalam dia pasti dia berpikir loh, wah ternyata ya istri aku tuh
walaupun gajinya lebih besar dan dia mampu membiayai dirinya sendiri, tapi dia tetap menghargai dan senang dengan pemberian saya. Nah yang parahnya Dut, sampai dia bilang ini, Mas, duitnya disimpan aja ya. Aku udah ada duit, aku pakai ini dulu aja. Bagus sebenarnya, tapi itu nyakitin hati laki-laki gitu. Gak enak gitu. Soalnya aku pernah bilang, duit nafkah itu tuh duit yang menurut aku ya suci luar biasa daripada duit kamu. Nafkah yang dibebankan ke siapa? Ke laki-laki, nah ke suami. Jadi duit nafkah itu tuh jauh lebih barokah daripada duit kamu sendiri gitu. Ini duit nafkah soalnya walaupun kita ini duit nafkah buat bulan ini atau hari ini ya, itu duitnya lebih bagus daripada duit yang kamu hasilkan sendiri dengan pekerjaan kamu walaupun besar gitu. Iya. Beda. Dan aku pun pas kamu jawab kayak gitu kan kita sebenarnya pernah diskusi kayak gini ya. Aku pas kamu bilang kayak itu aku rada kaget sih. Karena yang aku lihat tuh kamu agak-agak liberal kan. Dulu ya. Nah terus sekarang pas kamu bilang berkah, wah Masya Allah banget gitu. Kayaknya emang kamu juga belajar tasawuf. Ya banyak yang aku pelajarin. Aku belajar agama. Ya yang pertama aku belajar sains dan teknologi. Kamu tahu kan aku teknik penerbangan, aku teknik elektro, aku belajar fisika semua belajar. Di lain sisi aku belajar agama. Banyak buku agama yang aku baca. Banyak buku sirah sejarah aku baca. Terus beberapa tahun terakhir ini ada 4-5 tahun terakhir ini aku fokus kepada filsafat. Nah mungkin ketika itu kamu ngerasa aku liberal karena aku belajar filsafat, padahal enggak. Aku mencoba memadukan antara filsafat, agama, sains dan teknologi. Iya, alhamdulillahnya masih berada di jalan yang lurus. Iya, untungnya begitu, untung nggak sesat gitu. Iya. Padahal kalau diskusi tentang filsafat lumayan, wawasan aku cukup lah buat diskusi gitu loh, lumayan lah gitu. Filsafat, jadi saking banyaknya aku mempelajari filsafat. Aku belum sih, soalnya Bertrand Russell aja kan aku belum. Nah itu. Oke, next question. Ini kalau ternyata nih istri kamu nggak bisa masak. Gimana dong? Bagaimana sih menurut aku kalau istri itu nggak bisa masak? Kalau kita mengacu pada jawaban agama mengatakan bahwa masak itu adalah kewajiban suami. Bahkan lebih hebat lagi, kewajiban suami itu adalah menyiapkan makanannya. Sampai menyuapin. Terserah lah. Mau itu beli atau dimasakin, yang penting dia udah nyiapin makanan. Dan itu doktrin agama. Itu tuh ajaran agama. Dan aku sebagai penuntut ilmu aku memaklumi itu. Enggak apa-apa, emang begitu faktanya gitu. Nah itu dari lain sisi. Nah artinya di dalam agama yang dituntut buat masak kan laki-laki, perempuan enggak. Nah cuman entah kenapa kok ada konotasi atau dikotomi bahwa perempuan itu tuh tugasnya masak. Aku enggak setuju gitu. Enggak setuju soalnya. Walaupun aku mau, tapi aku enggak setuju gitu. Siapa sih yang enggak mau dimasakin sama pasangannya? Pasti mau lah. Nah tapi kan aku nggak setuju dengan aturan itu entah siapa yang buat aku nggak tahu. Tapi bagaimana sih menurut aku nggak ada soal buat masak. Nah kebetulan kasusnya kan aku nih nanya ke aku. Nah kebetulan aku punya kemampuan masak yang cukup lah. Jadi kalau kamu nggak bisa masak, aku bisa masakin. Iya, kan dan beda-beda. Kan aku juga pernah nanya sama Fanza kan. Dulu kan dia pas waktu lagi bimbel sama aku terus 2013. Iya, 2013 pas waktu kamu lagi kayak apa sih memperkenalkan diri di depan kelas, terus ditanyain hobinya ya kan. Terus kamu bilang hobi kamu itu masak. Nah, terus aku kemudian setelah 2015 kita nggak sengaja ketemu lagi di jalan di Dago ya kan. Terus habis itu kita mulai deket dari situ, aku nanya akhirnya sama kamu kenapa bisa hobi masak gitu kan. Terus kata Fanza yang pertama untuk bertahan hidup. Pasti. Terus yang kedua itu adalah untuk aku nanti ketika aku sudah menikah bisa membantu istri aku ketika istri aku misalnya lagi melahirkan atau sakit. Jadi itu adalah skill yang wajib banget bagi kamu suami itu harus punya. Ya itu kan prinsip aku awal. Ya. Makanya aku seperti yang kamu bilang itu, aku harus bisa masak karena di rumah tangga itu pekerjaannya kita berdua, bukan aku doang, bukan kamu doang. Nah kalau misalnya kondisi tertentu kan kamu nggak bisa, aku yang masak. Tetapi tentu aku bisa masakin banyak. Misalnya pengen apa, aku bisa masakin yang enak-enak, sambalnya ini bisa. Masakan Padang, masakan Sunda lumayan. Tapi kalau Western Jepang itu aku agak kesulitan.
Jadi kalau misalnya aku lagi masak Western atau Japanese pun kan kamu ada yang kamu suka, ada yang kamu enggak. Tapi kalau Iya. misalnya Fanza lagi masak tradisional pasti aku suka semua. Iya. Ya kan, soalnya emang lebih enak. Terus kemampuan aku berikutnya apa coba? Apa? Aku bisa memanfaatkan bahan-bahan makanan yang ada menjadi makanan enak. Itu kemampuan juga loh. Iya, karena itu salah Itu satu penting. skill kamu waktu kamu ngekos di Bandung ya. Iya, skill Iya ngekos. kan? Terus dulu tuh Dot, waktu 2013 itu kenapa aku bilang hobi masak? Karena aku bingung dengan pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua, aku ngerasa masak waktu itu pekerjaan yang menyenangkan. Bahkan saat ini pun Dot, aku kalau masak Dot, hormon kebahagiaan aku tuh meningkat gitu. Nah pada saat itu aku kan tinggal tempat uniku. Iya. Nah itu kerjaan aku masak setiap hari Dot buat uni aku. Uni aku jadi pulang, uni aku paginya ngasih uang buat ke pasar. Aku yang dari aku ke pasar sampai bahan-bahan yang aku beli di pasar itu jadi tinggal makan uni aku. Itu tuh kan aku yang siapin. Jadi aku ngerasa kok enak ya masak gitu loh. Makanya pas 2013 itu aku jawab, hobinya apa? Hobinya masak, itu salah satu hobiku itu. Berarti dari SMA kamu udah masak? Kalau masak aku udah dari SD. Masa sih? Aku SD masak udah sama angah aku. Angah aku kan jualan. Iya. Nah jadi aku yang bantu masak nasi goreng, masak telur, masak ini. Jadi awalnya di situ karena mama aku dulu nakut-nakutin aku. Jangan masak nanti kompornya meledak, nanti kebakar rumah kamu ini. Takut-takutin dulu, makanya aku nggak berani masak di rumah. Pergilah aku tempat angahku dibebasin masak gitu. Sengaja itu kayak mama kamu tuh biar ngeberantakan sebenarnya. Nggak berantakan, bisa terus nggak kebakar mungkin mamaku kan takut. Iya karena takut kan, apalagi masih kecil gitu, masih SD banget. Tapi ya udahlah. Nah kebetulan ada nih tempat angahku, mumpung angahku jualan, aku yang bantu masak. Iya. Bikin es, bikin roti, nah itu. Dan aku pun sebenarnya pernah nanya ke kamu kan, kira-kira aku wajib gak sih aku bisa masak? Kata kamu nggak wajib bisa masak, tapi aku pengennya ketika nanti punya anak tuh jadi tahu cita rasa masakan rumah. Iya, masakan ibunya. Kayak aku kan aku perantau nih. Aku perantau terkadang dulu aku ngerasa pengen deh dendeng lombok mamaku. Pengen deh rendang mamaku. Sesekali aku pengen. Tapi yang aku pengen tuh dendeng. Yang aku pengen tuh dendeng terus gulai jengkolnya. Itu kan aku kerasa gitu dong. Ternyata gulai jengkol mamaku lebih enak daripada gulai yang lain. Dendeng lombok mamaku lebih enak daripada dendeng yang lain. Itu kan nge-save di otakku dong. Bahwasanya orang tua aku ada masakan yang enak yang bisa dia buat untuk anaknya gitu. Nah, kamu rugi gak sih kalau kamu gak ngambil peran itu? Masa anak, wah enakan masakan Padang di depan daripada masakan mama? Iya kan? Rugi loh gitu loh. Iya, aku juga. Boleh aja gak ada masalah, tapi rugi gak sih? Gitu. Aku juga mikir kayak gitu kok dari dulu. Jadi aku juga makanya kenapa memang pengen belajar masak terus dari aku SD SMP. Jadi aku tuh dulu juga pernah kayak ngebantuin saudaraku bikin nastar atau kue-kue yang lain. Tapi karena memang di rumahku nggak ada oven, jadi ya udah aku nggak yang concern ke makanan manis gitu. Nah ditambah lagi ini apa? Masakan yang kita buat itu apa gitu. Itu penting untuk dipertimbangkan. Tapi Dot, baru-baru ini kan aku suka ngeliat video Janis makan. Ya kan, Janis. Dia orang Bandung aku lihat ya. Coba lihat dia mamanya sampai ngeluarin statement bahwa bagaimana nggak senang masak. Lihat anaknya makan kayak begitu gitu. Iya. Itu kan kebahagiaan tersendiri buat orang tuanya gitu. Iya, karena anaknya itu lahap makanya orang tuanya jadi semangat masak gitu loh. Apalagi menyediakan masakan-masakan yang penuh gizi untuk anak-anaknya, gizi untuk kecerdasan otaknya, gizi untuk pertumbuhan otot di badannya, gizi untuk pertumbuhan gizi-gizi lainnya. Iya. Itu kan sambil belajar ilmu gizi juga gitu. Iya. Penting loh tuh, rugi kalau kamu gak ngambil peran itu. Itu kataku dari dulu. Iya. Dan menurut kamu aku ada potensi untuk aku tuh bisa masak atau enggak menurut kamu? Semua orang berpotensi. Tapi aku pintar masak. Nah kalau semua orang, si logistiknya semua orang berpotensi, maka kamu berpotensi. Itu si logismenya. Enggak, maksudnya untuk masakan aku selama ini kayak gimana? Masakan kamu selama ini enak. Oh gitu. Tapi ada satu masakan yang gak aku suka. Masakan Korea apa sih namanya? Bibimbap ya? Bibimbap. Aku gak suka itu, gak cocok sama lidahku. Oh iya, oke. Ya perlu dipertimbangkan lagi. Nah, apa ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya sebenarnya nggak ada. Itu dari aku sendiri. Nah, aku tuh ngelihat sebenarnya Islam itu nggak mengajarkan patriarki. Iya. Nah, karena kan kata patriarki itu kan dari Yunani kan. Iya. Kan bahasa Latin kan. Iya tah. Kalau nggak salah iya. Aku nggak tahu dah. Ya terus. Nah, sedangkan yang kita tahu kalau misalnya dari bahasa Latin otomatis patriarki itu adalah sesuatu ajaran atau misalnya kata yang berasal dari
kehidupan di sana pada saat itu Nah. yang bergejolaknya di bidang politik. Nah, Nah, kenapa Ibu sekarang kenapa? oh ya nggak apa-apa. Kenapa sekarang rekam Bu. Terus. kenapa sekarang jadinya tuh malah patriarki itu seakan-akan buruk sih? Ah. Kayak stigmanya kenapa buruk banget gitu. Nah, Padahal kan Islam itu nggak mengajarkan patriarki ya nggak? Nah. Beda loh namanya tuh. ya. What's the question? Ya menurut kamu gimana? Patriarki. Patriarki dalam Islam itu Yang emang pertama, ada atau enggak? Yang pertama, Islam memang sedikit menganjurkan buat patriarki, Dut. Kita lebih fair aja lah, bahwasanya faktanya begitu gitu loh. Tapi kan dalam patriarki itu kan seakan-akan yang harus dilayani itu adalah suaminya, ya kan? Yang kayak ustadz-ustadz yang ada di daerah-daerah kamu atau daerah-daerah aku pasti menganjurkan yang harus dilayani itu suaminya. Jadi walaupun suami mabok, suaminya misalnya penjudi atau misalnya suaminya pezina, tapi tetap aja harus dilayani, ya nggak sih? Akhirnya memunculkan kayak wah di Islam serem juga nih, gitu kan? Nah harusnya kan nggak kayak gitu. Padahal dulu ketika Rasulullah ada itu kan sangat yang apa sih menghargai para wanita. Nah, kayak gitu diangkat lagi nih derajatnya. Pada saat makanya aku bilang di agama itu pasti doktrinnya menganjurkan buat patriarki. Tapi di agama gini loh, kataku di agama itu enak sih. Enaknya apa coba? Kamu tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan sama suami kamu. Nah, artinya gini nih. Artinya mau dia jajan di luar kah, mau dia berbuat jahat sama orang kah, dia nggak akan ngefek apa-apa terhadap kamu. Tetapi ketika aku lupa tanggung jawabnya dibalikan kepada suami, maka jika istrinya berdosa, suaminya pun ikut berdosa. Ya kan itu doktrin agama begitu kan. Tapi kan doktrin sebenarnya bagus, artinya itu tuh mengajarkan bahwa berbuat baiklah terhadap suami kalian, berbuat baik terhadap suami kalian. Tapi kalau kita berpikiran tenang, memahami kalimat itu, orang itu terkadang bisa berubah. Tapi jika kamu ragu terhadap seseorang dan pesimis, bahasanya ini gak akan ada perubahan dan bakal mengganggu nanti ke depannya, udah bebas boleh di-cut. Tapi jika ada potensi berubah, kamu berbuat baik aja terus gitu. Nggak perlu nih kamu berbuat baik itu buat kamu. Tapi kata Ustadz Khalid ya, ini masalah perceraian sih. Katanya kalau misalnya memang dari kamu sendiri udah nggak percaya kalau dia tuh bakal berubah, ya udah tinggalin aja nggak apa-apa. Tapi kita balik lagi patriarkinya. Emang di laki-laki itu ada hak buat dia patriarki itu. Contoh kalau dia nggak patriarki misalnya, apa-apa semuanya didiskusiin. Ini bagaimana. Kalau di kasus-kasus yang tidak berat mungkin bagus gitu kan. Tetapi kalau di kasus-kasus yang butuh cepat gimana? Misalnya di dalam mobil ada saudara kita yang mau lahiran, bannya bocor. Apakah aku perlu diskusi? Ban bocor gimana? Kasihan semua mau lahiran. Masa diskusi soal ban? Aku langsung patriarki di situ. Oke, kamu diam, jangan ngomong apa-apa, biar aku yang bekerja sendiri. Ganti ban seset. Aku patriarki, aku patriarki di situ. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang aku berhak buat laki-laki itu berhak buat patriarki itu, karena itu memang dia yang lebih paham di situ gitu. Tapi kamu ngerti nggak sebenarnya arti patriarki itu apa? Oh nggak tahu, aku nggak belajar terminologinya. Oke, ini kita belajar terminologinya ya. Di patriarki itu dari kata patriarkat yang berarti struktur penempatan laki-laki itu lebih sentral, lebih utama daripada perempuan. Gitu. Nah, tapi kan kataku lebih baik patriarki daripada gender equality. Iya. Karena kalau gender equality laki-laki itu perempuan itu bakal mampu sendiri. Mampu sendiri itu artinya gini nih. Laki-laki itu punya kemampuan banyak. Dari 100 laki-laki hebat sama 100 perempuan hebat, berpotensi luar biasa suksesnya pasti laki-laki. Yang lebih banyak. Gak tahu, emang begitu, aku gak tahu ya. Berpotensinya begitu. Contoh nih, coba bayangin gender equality. Salon laki-laki perempuan sama. Coba kalau kamu sebagai perempuan, bagusan kerja laki-laki apa kerja perempuan? Buat salon, buat segala macamnya. Enggak sih, kalau misalnya dalam Islam kan kita harus dipisah antara laki dan perempuan. Iya kan Islam, tapi kita balik ke gender equality-nya. Gender equality semua pekerjaan sama, coba. Sebenarnya sama-sama rapi. Cuman tergantung sih. Ini aku belajar dari Aisyah Dahlan, ini muat gak ya?
ininya jamnya. Jalannya. Jadi aku belajar dari Aisyah Dahlan. Jadi kalau misalnya laki-laki itu sedang bekerja, walaupun dia lagi kondisi emosional, walaupun di rumahnya sedang berantakan, dia itu nggak akan bawa masalahnya ke kantor. Beda lagi sama perempuan. Nah, artinya Jadi mengganggu. iya, kalau misalnya perempuan lagi ada masalah di rumahnya, udah pasti tuh keganggu banget tuh di tempat kerjanya gitu. Nah, makanya gue bilang tadi, misalnya 10 orang karyawan, 5 perempuan, 5 laki-laki di salon. Nah, berpotensi yang bagus hasilnya siapa di antara 5 ini? Laki-laki udah coba bayangin. Dominannya. Nah, coba bayangin kalau misalnya nggak ada gender equality, pekerjaan perempuan disabet semua sama laki-laki. Yang harusnya itu perempuan yang lebih jago tapi disabet semua karena gender equality pekerjaan sama. Kan ngeri loh. Iya, ngerti Pak. Contohnya apa tuh kalau pekerjaan perempuan yang laki-laki ambil? Sebenarnya nggak ada spesifik pekerjaan perempuan dan laki-laki sebenarnya ya, tapi susah buat gender equality. Dari fisik aja sudah berbeda. Iya dong. Perempuan bisa lari 10 kilo, laki-laki bisa 20 kilo. Iya. Perempuan bisa ngancurin satu piring, laki-laki bisa satu rak kayak dihancurin. Jadi kan beda, energinya beda. Misalnya dia percaya, maksudnya dia menganut paham gender equality, tapi kalau misalnya untuk minta disuruh angkat galon malah nyuruh laki-laki. Nah, misalnya contohnya gitu ya. Gitu ya. Padahal enak loh. Sebenarnya sama-sama saling membutuhkan sih. Jadi kenapa harus menempatkan kalau misalnya posisi perempuan karena misalnya fisiknya lemah terus dia di bawah? Enggak juga. Aku selalu bilang gender equality lah, tetapi sesuai dengan porsinya. Artinya memang ada laki-laki dan perempuan itu dituntut sama, tapi ada yang enggak. Iya, ada dan ada di lain sisi ada perempuan yang dituntut untuk lebih tinggi. Iya. Ada. Nah, makanya kita pahami itu. Kan? Makanya pahami itu supaya jangan ada nanti gap antara laki-laki dan perempuan harus sama gontok-gontokan seperti yang dipropagandakan Barat saat ini. Iya. Nah, bodohnya Indonesia ikut-ikutan. Bodoh banget kalian. Iya, padahal kan kamu tahu kan awalnya dari humanisme semuanya. Iya. Ya kan awalnya dari situ terus. Tapi ini bahasan sampai humanisme panjang nanti loh. Udahlah, nggak apa-apa, dikit-dikit. Oke lah. Aku rasa cukup lah ya. Terlalu panjang kita ngomong nih, Bray. Iya, oke. 32 menit. Ya udah. Oke, teman-teman. Itu bahasan singkat dari obrolan kita. Mungkin ada beberapa yang salah atau yang tidak sesuai dengan pendapat kalian seperti yang saya disclaimerkan dari awal. Nah, itu saya dan kita meminta buat kedewasaan kalian untuk memahami, mencerna dan menafsirkan kalimat-kalimat atau statement kita. Dan seperti saya ulang lagi, butuh kedewasaan buat memahami atau memaknai kalimat-kalimat atau bahasan kita supaya tidak ngamuan lah, itulah normalnya. Oke teman-teman, kita tutup saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast atau diskusi berikutnya. Bye dulu dong. Iya, assalamualaikum. Bye. Bye wae. Nah, betul. Jadi nanti pas kamu nanya kamera ke kamu gitu. Kenapa? Ini kan? Ini ya? Iya. Gini gak sih? Iya. Jadi setengah-setengah gini. Ininya kurang jauh. Hah? Kameranya kurang jauh. Ininya berarti awasin. Iya, akunya jangan semuanya. Tutupin. Jangan semuanya ke aku. Ih. Gini ya. Oh, pakai ini enggak? Marah. Kecil tuh. Ya, coba. Kecil di situ tuh. Emang ngaruh gini? Nah. Kamu udah belum itu kameranya? Kayak gini nggak? Nah, kamu? Enggak, aku nggak tahu, itu urusan kamu lah. Ini udah belum? Udah. Benar? Memorinya kuat gak kamu ini? Kuat. Nah. Coba sini kamu. Ih, kayak gitu.